akhirnya bertanya, dan dia juga bertanya, saya bertanya. Setiap dia mengatakan begini, kalau memang agamamu bisa menjamin saya selamat, saya akan ikut kamu. Itu pertanyaan itu yang saya nggak bisa jawab dengan benar. Jaminan apa saya gitu? Karena saya pun masih berusaha, saya masih berjuang. Kalau memang engkau sungguh Tuhan dan yang sanggup mengampuni dosa saya selalu akhirnya bertanya. Dan dia juga bertanya, saya bertanya. Setiap dia mengatakan begini, kalau memang agamamu bisa menjamin saya selamat, saya akan ikut kamu. Itu pertanyaan itu yang saya nggak bisa jawab dengan benar. Jaminan apa saya gitu? Karena saya pun masih berusaha, saya masih berjuang ya untuk menjadi selamat itu saya masih berjuang. Lalu apa yang saya jamin? Saya nggak bisa berkata apa-apa. Tapi saat saya ketakutan itu, lalu saya bicara sama Tuhan. Ya waktu itu ya saya sebatas saya bertanya begini, kalau memang engkau sungguh Tuhan dan yang sanggup mengampuni dosa saya, maka saya nggak mau sesar. Hanya begitu saja. Dan luar biasanya Tuhan, dia menyatakannya buat saya. Saat saya melahirkan anak saya tidak disesar. Saat anak itu sudah keluar, saya hanya teriak menangis. Terima kasih Tuhan. Sungguh memang engkau adalah Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, bukankah kasih-Mu telah kau berikan dalam kehidupanku? Nyatakan juga dalam kehidupan keluargaku. Puji Tuhan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyaksikan betapa Tuhan Yesus itu memang sungguh-sungguh Tuhan. Saya adalah Ati Susilowati, ya. Saya lahir di Wonogiri dari desa. Saya orang desa. Saya memiliki orang tua, papa saya adalah guru dan ibu saya pedagang di pasar. Saya hidup sederhana dari kecil karena bapak ibu saya memiliki anak yang banyak. Karena zaman dulu anak banyak, banyak anak, banyak rezeki. Maka anaknya jadi banyak. Saya ada 8 bersaudara dan saya adalah nomor yang ke-6, anak yang ke-6. Saya memiliki latar belakang agama dari Muslim. Saya dididik oleh ayah ibu saya tulen Muslim. Didikan mereka tidak main-main nggak asal Muslim, tetapi memang kami melakukannya bahwa kami adalah seorang Muslim. Bahkan kami disekolahkan pun di Muhammadiyah, bukan sekolah yang negeri, sekalipun bapak saya adalah guru negeri. Sebab mungkin bapak saya atau ibu saya memiliki keinginan bahwa anak-anaknya menjadi lebih baik dan soleh waktu itu. Saya merasakan saat saya masih latar belakang saya masih Muslim, saya taat beribadah. Dan saya juga melakukan setiap apa yang harus saya lakukan, kewajiban seorang Muslim. Tetapi saat saya menjalankannya, karena itu wajib, maka nggak dengan sepenuh hati, yang penting melakukannya. Gitu. Itu yang saya lakukan. Sehingga saya melakukan apapun kewajiban saya untuk beribadah pun, ya karena kewajiban. Sebatas kewajiban. Sehingga saya tidak terpenuhi dengan apa yang saya inginkan, yaitu ibadah, lalu menerima sesuatu yang membuat hati saya menjadi mengena untuk saya harus bagaimana yang namanya pengalaman untuk saya lebih lagi untuk mengena dan mengena Tuhan. Tetapi saya harus setiap hari melakukan hanya sebatas kewajiban, karena itu didikan orang tua saya. Tapi saat hari itu, waktu saya masih memiliki agama Muslim itu, semakin saya fanatik, semakin saya jahat. Ya, saya memiliki teman yang berbeda agama. Pertama adalah agama Kristen, gitu ya, Katolik Kristen. Bagi saya, Kristen dan Katolik itu kafir.
Sebab mana ada Tuhan yang memiliki Bapa, mana ada, pokoknya itu yang saya terima dari perkataan-perkataan mereka, itu pokoknya kafir. Dan kami menghindari, bahkan kalau kami bertemu atau bahkan selevel teman begitu pun kami akan kucilkan. Dan kami tidak mengenalnya, nggak mau mengenalnya, sebab bagi kami najis lah, haram lah gitu. Dan semakin kami menjadi fanatik, semakin jahatlah saya kepada orang itu. Tidak mengingat bahwa sekalipun mereka itu Kristen, Katolik, bahwa mereka pun juga ciptaan Tuhan. Tidak ada pikiran yang di situ ataupun hati yang ada di situ. Sehingga saya kalau melakukan untuk membenci mereka itu, buat saya adalah saya sudah menjadi orang yang benar, orang yang memiliki prinsip bahwa kebenaran ada dalam diri saya. Sebab saya menghindari mereka dan saya bisa membenci mereka. Tapi pada saat saya sudah menjadi dewasa, saya bekerja ada di Jakarta Timur. Saya melihat figur seorang Kristen yang memang benar-benar membuat saya jadi tertarik. Ya, saya memiliki seorang pemimpin yang berbeda, gitu ya. Dia memperlakukan saya bukan hanya sebagai pegawai, tapi seperti keluarga. Ya, kasih sayangnya, ramah tamahnya, setiap perkataannya. Bahkan dia tahu kalau saya, karena saya juga sembahyang, dan dia melihara anjing, dan bahkan setiap apa yang dia mau kerjakan, itu semua dipercayakan kepada saya. Selanjutnya saya bisa melihat kebaikan-kebaikan yang pimpinan saya itu lakukan kepada saya. Semakin saya menyadari bahwa orang Kristen itu berbeda dengan saya. Ya, berbeda dengan saya. Saya semakin fanatik, saya semakin ingin menjalankan ibadah saya malah semakin nggak beres, ya. Semakin malah membenci, itu kan nggak baik, ya. Tetapi pemimpin saya ini, sekalipun saya pandangan saya itu, wah mereka orang kafir lah gitu. Tapi kebaikannya saya rasakan, ya. Perbuatannya saya nikmati, sehingga benar-benar saya mengalami yang namanya orang Kristen itu berbeda. Orang Kristen itu berbeda, dan saya sungguh-sungguh sampai, karena dia memiliki keponakan yang sebaya dengan saya waktu itu, saya mengalami yang namanya Tuhan itu kayak benar-benar hidup dalam kehidupan bos saya itu. Gitu, dia selalu katakan bahwa setiap dia nyuruh saya selalu diawali dengan minta tolong, padahal dia bos saya. Setelah saya kerjakan, dia bilang terima kasih pada bos saya, gitu ya. Dan itu membuat hal yang kecil itu membuat saya jadi, ini luar biasa sekali ya, orang kaya raya, rendah hati, dan setiap perbuatannya membuat saya jadi tertarik. Mulailah saya melihat betapa pola pikir saya menjadi berbeda, ya. Orang yang saya anggap Kristen itu kafir, Kristen itu najis, haram buat saya, tetapi malah sangat luar biasa baik yang saya rasakan waktu itu. Dan suami istri, anak-anaknya 2 itu benar-benar mereka berbeda di pemandangan saya. Semakin saya dekat dan semakin saya dekat, saya melihat cara mereka hidup, cara mereka mau makan, cara mereka itu saya lebih tertarik, sangat tertarik. Waktu saya tertarik itu, tapi kan karena saya masih Muslim sehingga tertarik hanya sebatas di dalam hati. Tertarik hanya sebatas di dalam hati, dan saya masih tetap melakukan ibadah saya setiap saat, setiap hari masih saya melakukan walaupun saya bekerja. Tapi dengan berjalannya waktu, sungguh orang kalau sudah mengenali kebaikan, merasakan kebaikan, maka kita nggak bisa memungkiri, gitu. Kita nggak bisa berbohong dengan diri kita sendiri bahwa sungguh kebaikan itu luar biasa indah, gitu.
Kebaikan tuh luar biasa nikmat dan nyaman di dalam kehidupan kita. Berjalannya waktu, saya sungguh mengenali seseorang, dan orang itu di pemandangan saya juga baik. Ya, di pemandangan saya juga baik. Ayah saya, ibu saya memiliki cita-cita bahwa mungkin anak-anaknya akan menjadi anak yang solehah, yang senantiasa bisa sampai seumur hidupnya dengan ajaran agamanya tetap taat. Tapi saat saya mengenal seseorang itu, orang itu juga di pemandangan saya dia baik. Lalu saya memutuskan bahwa saya ingin mengenal, gitu. Saya ingin mengenal, dan saya selalu akhirnya bertanya, dan dia juga bertanya, saya bertanya. Setiap dia mengatakan begini, kalau memang agamamu bisa menjamin saya selamat, saya akan ikut kamu. Itu pertanyaan itu yang saya nggak bisa jawab dengan benar. Jaminan apa saya gitu? Karena saya pun masih berusaha, saya masih berjuang, ya, untuk menjadi selamat itu saya masih berjuang. Lalu apa yang akan saya jamin? Saya nggak bisa berkata apa-apa. Tapi akhirnya dia berkata, kalau saya jaminan saya sungguh-sungguh terjamin. Keselamatan saya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia baik, dia mau mengampuni dosa, dan dia mau menerima kita apa adanya, dan dia yang merubah kehidupan kita. Sekalipun sudah berkata begitu, saya masih belum juga percaya. Gitu. Lalu karena memang dia baik, otomatis saya juga memutuskan untuk saya menikah. Gitu. Saya menikah, walaupun masih Muslim waktu itu, tapi karena calon suami saya mengatakan bahwa kita menikah secara Kristen, karena saya nggak mau menikah secara kamu, karena kamu pun nggak bisa menjamin dengan apa yang saya percayai. Lalu saya menikah itu pun di gereja. Saya masuk di pengajaran pun hanya sebatas karena saya cuma ingin menikah saja. Tetapi keyakinan saya masih belum tergoyahkan, walaupun saya sudah merasakan kebaikan, sudah menikmati kebaikan, tetapi saya masih keyakinan saya masih belum percaya. Saat itu saya menikah Kristen, dan pendeta katakan bahwa apa yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan dengan apapun juga selain pada maut. Nah, itu membuat saya juga berpikir kok berbeda gitu. Karena kalau di agama saya mau punya istri berapa juga boleh, yang penting katanya adil gitu. Cerai pun boleh kalau memang nggak sepaham. Tapi karena pendeta itu mengatakan bahwa tidak boleh diceraikan selain maut, maka perbedaan itu yang pertama yang saya rasakan dan yang saya dengar gitu. Setelah berjalannya waktu, saya ke gereja, ya, karena suami saya taat beragama. Setiap minggu ke gereja, saya datang ke gereja, tetapi saya nggak menemukan apa-apa, karena saya nggak percaya gitu, masih nggak percaya. Berjalannya waktu, sampai akhirnya saya mengalami yang namanya penderitaan penyakit. Orang kalau sudah bergaul dengan maut, biasanya larinya ke Tuhan, dan itu adalah saya. Saya saat hamil dan saya lemah jantung, saya sering pingsan, dan dokter spesialis kandungan mengatakan bahwa harus disesar. Dan waktu itu sesar itu masih menjadi momok buat saya. Ya, saya menikah tahun 88. Tapi saya walaupun ke gereja sampai 88 itu, 89 baru saya benar-benar mengenal Tuhan. Itu pun disertai dengan penderitaan. Ya, saya sakit jantung, dan saya masih takut mati, gitu. Saya takut mati, dan kalau dioperasi bayangan saya nanti saya nggak terselamatkan, dan anak saya juga tidak terselamatkan.
Suatu hari ada seorang hamba Tuhan datang tengok kami. Lalu dia berkata begini, jangan takut, percaya dengan Tuhan Yesus, bahwa setiap kutuk bersalin, setiap rantai dosa, setiap pelanggaran, semua sudah dihapuskan dan diampuni. Perkataan itu karena saya memang takut, ya, saya takut karena saya sakit dalam keadaan sakit. Saya masih belum bisa berdoa atau masih belum, saya masih dibimbing, mau doa makan pun harus ngikutin, mau tidur pun harus ngikutin doanya. Tapi saya nggak berdoa dari hati saya. Tapi saat saya ketakutan itu, lalu saya bicara sama Tuhan. Ya waktu itu ya saya sebatas saya bertanya begini, kalau memang Engkau sungguh Tuhan dan yang sanggup mengampuni dosa saya, maka saya nggak mau sesar. Hanya begitu saja. Karena saya nggak bisa fasting untuk berdoa. Dan itu keluar dari hati saya, bukan karena dipimpin, bukan karena dibimbing oleh perkataan suami saya, tapi saya sungguh-sungguh dari hati saya. Saya hanya berkata begitu. Kalau memang Engkau sungguh Tuhan, ya, Engkau berkuasa mengampuni, maka saya nggak mau sesar, gitu. Itu hanya itu terus saat saya sakit, gitu ya, saat saya kesakitan, bahkan kadang-kadang saya ibadah pun pulang-pulang sudah dalam keadaan pingsan, gitu. Dan luar biasanya Tuhan, Dia menyatakannya buat saya. Saat saya melahirkan anak saya tidak disesar. Lahirnya pun di hari Isra Mi'raj tahun 89, TV itu cuma sampai tengah malam, sampai setengah 1. Saya jam setengah 2 itu terasa mulas karena belum waktunya. Rencana waktu itu bulan berikutnya, tetapi tanggal 10 itu saya sudah merasakan kontraksi. Semakin takutlah saya karena tengah malam, gitu ya. Kalau rumah sakit spesialis apa dokter dan sebagainya itu pasti ada siang hari atau pagi hari. Semakin takutlah saya, lalu semakin saya berteriak sama Tuhan. Kalau sungguh Engkau adalah Tuhan, ya, yang sanggup mengampuni dosa, yang sanggup melepaskan setiap kutuk, aku tidak mau sesar. Saya dibawa ke rumah bersalin, ya, dan yang ada hanya bidan dan suster. Bidan itu orang Batak, puji Tuhan orang Batak, dan susternya juga orang Medan. Dia berkata begini, diperiksa, oh masih setengah 12 siang. Saya datang itu antara setengah 3, masih setengah 12 siang. Tetapi Tuhan mendengar doa saya. Setiap kontraksi saya hanya teriak, Tuhan Yesus tolong saya. Itu keluar dari mulut saya. Ya, keluar dari mulut saya dengan saya entah sadar entah nggak sadar, cuma saya ngomong Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Yang prediksi bidan setengah 12 siang, anak ini lahir setengah 5 pagi. Sampai bidannya nggak sempet pakai sarung tangan karena sudah anak ini udah langsung lahir dengan sendirinya. Keyakinan saya yang kemarin itu sangat keras. Saat anak itu sudah keluar, saya hanya teriak menangis. Terima kasih Tuhan. Sungguh memang Engkau adalah Tuhan. Karena dibuktikan. Ya, dibuktikan dengan permohonan saya tidak sesar. Dibuktikan juga anak saya lahir dengan selamat, bahkan sangat tampan sekali dari antara bayi-bayi yang ada waktu itu. Saya pun juga nggak pingsan. Kan prediksi dokter kalau melahirkan itu kan tensi naik apa dan bisa pingsan. Saya selamat melahirkan itu dan akhirnya itulah hari pertama saya mengakui bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dalam kehidupan pribadi saya. Kalau Dia bukan Tuhan, Dia nggak akan melakukannya untuk saya. Dan itu bukan suatu kebetulan.
Karena saya merasakannya. Ada saatnya saya kontraksi sakit. Itu seperti ada kekuatan yang membuat saya jadi bisa menahan sakitnya. Dan harusnya yang lama seproses sakitnya, tapi dipersingkat sama Tuhan. Itu membuktikan bahwa kutuk diangkat oleh Tuhan. Saya tidak lama menderita sakit bersalin. Dan saat hari itu, sukacita saya sangat luar biasa sekali. Perkataan saya kepada Tuhan hanya satu, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh adalah Tuhan, Engkau sungguh adalah Tuhan, Engkau sungguh adalah Tuhan. Itu terjadi di 12 Oktober 1989. Ya. Saya meninggalkan keyakinan saya dan saya menuju kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Setelah saya merasakan kasih dan cintanya Tuhan, saya benar-benar merasakan bahwa itulah surga, gitu. Ya, karena saat saya menikah, saya terbuang, gitu. Saya menderita, saya terbuang, saya tidak mengenal, pokoknya di keluarga saya dikucilkan, saya dibuang. Jadi saya benar-benar hidup kayak sebatang kara. Saat Lebaran atau Isra Mi'raj, pokoknya segala macam hari besar Muslim itu membuat saya menderita karena waktu itu keyakinan saya masih yang lama. Dan saya kadang-kadang sampai kok begitu, gitu. Tapi itu semua hilang seketika saat saya mengakui bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan, sungguh Engkau adalah juru selamat saya dan Engkau sangat baik dalam kehidupan saya. Itu hilang sama sekali hilang. Nggak tahu kenapa itu terjadi dalam kehidupan saya. Semakin saya rasakan kebaikan Tuhan, maka semakin saya mempelajari kebenarannya. Saya dibimbing dari beberapa pendeta, ya, yang menyatakan dan mengajar kepada saya bahwa Yesus itu sungguh Tuhan, dan mereka hamba-hamba Tuhan ini juga mengalami pengalaman pribadi mereka bersama dengan Tuhan, sehingga membawa saya boleh semakin percaya dan yakin bahwa sungguh Yesus Kristus itu Tuhan. Secara pribadi saya mengalami kebaikannya, dan saya melihat banyak sekali, saya merasakannya, hamba-hamba Tuhan ini atau orang-orang Kristen di sekitar saya ini berbeda. Mereka sangat perhatian, saat saya melahirkan pun juga sangat perhatian kepada kami. Nah, itu yang membuat saya boleh semakin yakin. Ternyata orang yang telah menerima kasihnya Tuhan itu mengalir di dalam kehidupannya juga kasih Tuhan. Itu yang saya dengar dari hamba Tuhan atau pendeta yang mengajari saya. Orang yang sudah merasakan kasihnya Tuhan, dalam hidupnya akan mengalir kasihnya Tuhan. Dikatakan begitu. Lalu saya semakin merasakan benar bahwa orang yang mengalami kasihnya Tuhan itu mengalir kasihnya Tuhan. Perubahan dalam hidup saya pun juga sangat luar biasa drastis. Ya, kalau dulu pembantu itu nggak boleh duduk bersama-sama dengan kita. Makan pun juga nggak boleh semeja. Tetapi saat saya mengenal Tuhan, saya merasakan betapa sekalipun mereka ini ada cuma pembantu rumah tangga, tapi mereka adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan. Sehingga saya bisa menghormati dia, saya bisa merasakan betapa dia pagi-pagi saya belum bangun, dia sudah bangun, menyiapkan semuanya untuk saya, sehingga saya bisa menghargai. Waktu belum mengenal Tuhan, saya nggak menghargai itu. Ya, saya nggak menghargai jerih lelah orang. Saya merasakan karena saya upahin dia, dan itu udah tanggung jawabnya. Jadi saya nggak menghormati dan menghargai orang. Tetapi saat saya sudah mengenal Tuhan, betapa sungguh melalui orang-orang ini
saya menikmati yang namanya kasih yang besar. Ya, kasih yang besar. Mereka mengerjakannya juga kan dengan hati mereka, menyiapkannya dengan baik, ya. Dan saya menerima itu semua. Akhirnya itulah perubahan-perubahan yang saya alami. Sampai pada akhirnya yang keluarga saya yang sudah mengucapkan saya, bahkan papa saya meninggal pun saya nggak dikasih tahu karena saya sudah dianggap bukan anaknya. Ya, papa saya udah 40 hari baru saya diberitahu papa meninggal. Sekalipun saya pulang, saya tetap masih dibedakan. Itu agak lama, saya merasakannya bisa sampai 4 tahunan saya bergumul di situ. Tetapi karena banyak hamba Tuhan dan orang-orang Kristen yang berdampak dalam kehidupan saya dengan kebaikan mereka, akhirnya saya memiliki banyak saudara dan akhirnya memiliki banyak orang tua, ya. Karena ada hamba Tuhan yang mengatakan jangan panggil om, panggil saya papi, jangan panggil saya tante, panggil saya mami. Nah itu yang saya rasakan dalam kehidupan ini, sehingga keyakinan saya semakin menjadi lebih di dalam Tuhan. Sekalipun banyak sekali tantangan, ya hinaan, saat saya pertama kali pulang ke Jawa waktu itu, ya, mereka tetangga-tetangga atau keluarga-keluarga dekat mendengar bahwa saya masuk Kristen, saya nggak dipandang sebelah mata, gitu. Saya nggak dipandang sebelah mata, bahkan karena di rumah itu juga ada masjid, ya, di depan rumah tuh keluarga kami mendirikan masjid. Saya nggak disapa sama sekali, jadi saya udah asing sekali di situ. Tetapi dengan penderitaan itu, saya mengenali kasih yang sempurna di dalam Tuhan. Ya, kalau dulu saya bisa langsung membenci kalau saya teraniaya. Tetapi saat saya mengenal Tuhan, saya malah nggak bisa membenci mereka. Saya nggak bisa membenci mereka, bahkan saya malah banyak sibuk di dapur, supaya saya sibuk dan saya nggak memikirkan hal yang lain. Sampai akhirnya saya pulang lagi ke Bogor. Saya setelah mengenal Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya banyak mengalami yang namanya kuasa Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau tidak, mungkin saya larut dengan penderitaan saya dan saya pasti mengingkari, walaupun saya sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi karena Tuhan itu sungguh Tuhan yang nyata, Tuhan yang bisa saya rasakan, Tuhan yang bisa, sepertinya saat saya menderita itu, ada kasih sayangnya yang nyata dalam kehidupan saya, sehingga saya semakin teguh, saya semakin yakin. Saya semakin yakin dan semakin yakin, sehingga saatnya waktu saya merasakan bahwa saya tersisihkan atau terkucilkan, saya bertanya kepada salah satu hamba Tuhan yang dia mengatakan, kamu adalah putriku, sayang papi. Kan saya sudah minta maaf sama orang tua dan keluarga, tapi mereka masih memperlakukan begini. Dia katakan begini, kasih itu sekalipun ya ditampar pipi kiri harus diberi pipi kanan. Kalau logika manusia itu suatu kegilaan, ya, suatu kebodohan. Tetapi itu keyakinan orang yang dipenuhi kasih Tuhan. Kalau secara daging melakukannya tidak akan pernah mampu. Tetapi kalau melakukannya dengan kasih Tuhan, semuanya bisa dijalani dengan sempurna, dijalani dengan sukacita. Dan itu yang saya nikmati. Setelah saya merasakan betapa pertolongan Tuhan banyak, dan saya semakin mengenal Tuhan, kalau dia bukan Tuhan,
maka setiap doa saya pun juga tidak akan terjawab. Saya pernah mengalami yang namanya kecelakaan mobil, ya. Itu pickup mobil Suzuki pickup, waktu itu kami punya carry gitu. Itu ditabrak sama Mini Arta. Itu ada di jalan raya pas malam hari, yaitu pas malam Natal. Saya hanya teriak begini, Tuhan tolong kami, karena ada anak-anak saya. Supir Mini Arta mengatakan itu paling nggak mati 3, karena yang ditabrak pas di tengah, digeret, jempalik, ditabrak lagi. Dan mobil itu ringsek. Anak saya sudah melahirkan anak yang kedua. Itu baru berumur 7 bulan. Jika memang benar Yesus bukan Tuhan, saat saya teriak, Tuhan Yesus tolong kami, maka nggak akan terjadi yang namanya keselamatan. Karena seisi mobil itu tidak ada satupun yang patah tangan atau terluka. Ya, saya cuma terluka, ini masih ada bekasnya, bekas jam, karena saya paling bawah dan akhirnya saya kena aspal melindungi kepala anak saya. Karena saya langsung dihimpit dengan driver. Dan itu yang saya rasakan. Semakinlah saya yakin bahwa sungguh Tuhan itu berkuasa. Dia hidup. Saat kita memanggil namanya, dia menyatakan tepat pada waktunya Tuhan. Karena kalau pertolongannya sejam lagi atau 2 jam lagi, kami mungkin sudah mati. Tetapi karena tepat pada waktunya, sehingga saya dan anak-anak saya mengalami yang namanya keselamatan yang besar. Sampai dibawa ke rumah sakit pun tidak ada apapun yang cedera di dalam tubuh kami. Itu yang kami rasakan banget. Bahkan masih banyak mujizat-mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saya, juga kehidupan keluarga saya. Saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, bukankah kasih-Mu telah Kau berikan dalam kehidupanku, nyatakan juga dalam kehidupan keluargaku, supaya kami bisa untuk kembali lagi terjalin kasih sayang seperti dulu. Tuhan pun juga nyatakan itu, ya. Keluarga saya mau tengok saya, dan itu ada kemurahan. Cuma ditengok aja itu udah kemurahan buat saya, karena saya sudah merasakan dipujikan dan kembali kami merasakan kasih sayang keluarga. Hal yang sepertinya sepele dianggap orang, tapi buat saya itu adalah kebenaran yang saya terima dari Tuhan. Sebab saya minta sama Tuhan. Dan apa yang saya minta sama Tuhan selalu diberikannya untuk saya. Ya. Itu yang membuat saya semakin kuat dan teguh bahwa keyakinan saya kepada Tuhan tidak salah. Meskipun di pemandangan orang banyak, saya salah. Saya ketemu dengan guru saya, dia pakai bahasa Jawa, dikatakan bahwa kowe murtad. Kalau dia murtad, kamu balik lagi ya nggak diterima, dan sebagainya. Saya katakan ya, doakan saya, karena saya tetap ada di dalam keyakinan saya saat ini, karena saya merasakannya, saya menikmatinya, dan saya pribadi sungguh saya merasakannya bahwa Tuhan itu benar, ada kebenarannya. Saat ku panggil namanya, dia nyatakan untuk saya katakan begitu, lalu dia masuk ke rumahnya, ke dalam rumah, dan saya pergi. Karena saya dari Muhammadiyah, jadi guru saya dengar ya otomatis akan menegur saya. Salah satu guru saya ketemu saya dan akhirnya menegur saya. Saya nggak menjadi goyah dengan hal itu, sekalipun saya dikucilkan, sekalipun saya dibuang.
sekalipun saya nggak dianggap orang, ya, keyakinan saya sama Tuhan tetap bahwa dialah Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya, yang telah menebus dosa-dosa saya, kelakuan saya yang dulu munafik, sombong, sangat luar biasa, nggak baik, itu saya yakin banget Tuhan, karena Tuhan bisa ubahkan saya. Tuhan ubahkan saya sehingga saya nggak bisa mengingkari lagi, karena saya merasakannya sendiri. Secara pribadi saya merasakannya sendiri, sehingga apapun kata orang, saya tidak tergoyahkan. Saudara, sekalipun saya sudah mengalami banyak hal, saya sudah datang kepada Tuhan, bukan berarti saya menjadi orang Kristen tidak ada tantangannya. Banyak sekali tantangan yang terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa yang memilih saya, yang memilih Tuhan itu bukan saya, tetapi Tuhan yang telah memilih saya. Gitu. Itu di dalam Yohanes mengatakan demikian, dan akhirnya saya tetap bermegah sekalipun dalam kondisi apapun, karena kalau sudah menjadi pilihan Tuhan, itu tidak ada yang bisa mengganggu-gugatnya. Dari kesakitan, dari kelaparan, dari aniaya, tidak akan pernah bisa memisahkan kasihnya Tuhan. Dan itu saya rasakan banget. Saya rasakan banget. Maka tantangan, penderitaan yang kita alami saat sudah ada di dalam Tuhan, buat saudara-saudara saya yang latar belakang sama dengan saya, jangan menjadi goyah. Sebab itu mengerjakan ketekunan di dalam kehidupan kita. Tanpa itu, pasti kita tidak tertanam dengan benar, tidak tertanam dengan baik. Tapi dengan hal yang tidak enak itu, justru mengerjakan yang baik dan yang benar di dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita. Maka jangan sampai digoyahkan. Apalagi kita semua yang sudah mengalami yang namanya mujizat Tuhan, merasakan kasih sayangnya Tuhan, mari semakin kita merasakannya. Karena kasih sayang Tuhan itu kita rasakan bukan saatnya kita pas enak saja. Sekalipun kita saat menderita sekalipun, saat hidup di dalam penganiayaan sekalipun, kalau kita menikmati, kita akan merasakan ada sukacita surgawi. Ada kekuatan yang luar biasa. Proses Tuhan akan dinyatakan kepada orang yang mau sukses di dalam Tuhan. Dan prosesnya Tuhan dalam kehidupan saya berbeda dengan prosesnya Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi siapa yang mau sukses di dalam Tuhan, mari ngikuti prosesnya Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik dalam kehidupan saya. Dia meroses saya penuh kasih sayang. Dia tahu kemampuan saya, dan dia mengerti, sangat memahami kehidupan saya, sebab dia yang menciptakan kehidupan saya. Maka saya tidak takut untuk lebih dalam dan tetap teguh di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan, kemurahan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan saya pribadi maupun keluarga saya itu sangat luar biasa banyak. Bahkan itu mujizat-mujizat itu kalau saya ceritakan sangat luar biasa banyak, ya. Karena saya diluputkan dari maut itu beberapa kali, ya. Saya pernah kecelakaan juga karena saya naik motor, saya kecelakaan sampai di bawah angkut, itu pun pernah mengalami. Saya berdua dengan anak saya yang waktu itu masih kelas 3 SD. Saya hanya teriak juga, Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus tolong kami. Karena kalau angkut itu jalan, mungkin salah satu kepala kami bisa lepas. Dan dibuktikan bahwa dia menolong kami. Saya menyeberang jalan, ada tronton yang sangat gede
dan saya nggak mendengar, ya, karena saya melamun, karena waktu itu saya punya masalah. Itu pun diluputkan, ya, itu pun diluputkan dan saya bisa selamat. Dan masih banyak, ya, kemurahan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan saya. Tidak hanya itu, ya. Saya banyak sekali mengalami yang namanya kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya. Tidak hanya diluputkan dengan maut, tapi saya dipelihara Tuhan juga sangat luar biasa. Saya dianugerahi kekuatan Tuhan juga sangat luar biasa. Bahkan dengan seluruh kehidupan saya, kalau saya pikirkan, saya nggak akan pernah bisa membalas kasih sayangnya Tuhan dalam kehidupan saya. Karena terlalu banyak. Satu hal yang sampai hari ini saya yakini, Dia memang sungguh Tuhan. Dia memang sungguh Allah. Karena Dia berkuasa. Dan saya yakin Dia juga berkuasa mengampuni dosa saya. Dia juga berkuasa mengampuni dosa Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak, maka Dia akan memberitahukannya kepada saya. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan yang mengatakan, aku adalah Bapa yang baik. Seorang Bapa yang baik akan memelihara anak-anaknya. Seorang Bapa yang baik akan memberitahukan kepada anak-anaknya. Dan seorang Bapa yang baik selalu menjaga, melindungi anak-anaknya. Dan saya menikmati hal itu. Ya. Saya menikmati hal itu, saya merasakan itu semua. Sampai hari ini saya merasakannya. Maka Bapak Ibu Saudara, dengan kesaksian saya yang singkat ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Saya nggak takut untuk yang namanya dibilang kafir. Dulu saya mengatakan kalau orang Kristen kafir, sekarang saya dibilang orang kafir, penyesat, apa dan sebagainya. Tapi saya tetap yakin bahwa keselamatan itu tetap hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah kesaksian saya, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Ya teman-temanku, para sahabat Layar Renungan, demikianlah telah kita saksikan bersama-sama. Semoga kiranya video ini belum memberkati dan menguatkan iman kita, orang-orang percaya. Sebagai Kristen tulen, harusnya kita malu kepada orang-orang yang baru mengenal Tuhan Yesus tetapi mengalami kasih Tuhan, mujizat Tuhan dengan luar biasa. Kita doakan teman-teman kita ini semoga mereka tetap tekun di dalam mengimani dan mengenal siapa sosok Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita semua. Kiranya video ini bermanfaat, silakan di-share biar semakin banyak yang mengenal Tuhan Yesus, mengalami jamahan dan kasih Tuhan Yesus. Kiranya video ini bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nantikan video kami selanjutnya dan Shalom.